Dia nanya ke kita apakah ini tumbal yang dijanjikan Om. Siapa? Dikira kita bawa tim ini. Mana tumbal yang dijanjikannya mana katanya. Bukan. Orang-orang yang datang ke sini sudah pasti dijadikan tumbal buat kami. Tadi ada orang sebelum kita yang datang ke sini ya. Dia berjanji mau mencarikan tumbal buat saya. Kami dari golongan iblis tidak bersekutu dengan manusia, melainkan mempermainkannya. Sini dulu deh Om. Aku ngerasa ini kan kita di gedung baru Om. Itu kubu lama dan ini kubu baru. Namun ancamannya kayak nggak jauh beda Om. Seperti yang sebelumnya ya, lama ya. Betul. Apakah benar-benar terafiliasi atau mereka bikin kubu sendiri? Iya, memiliki kubu sendiri. Dan Om, ya. ada mitos lagi di sini. Ini aula bawah, itu juga ada aula atas. Katanya mitosnya itu sering ada terdengar suara meja, kursi itu digeser dan gak enak buat ngomongin lagi karena aku rasa ini pasti ada kaitannya. Ya ternyata ada korban bunuh diri Om. Iya. Berarti berbeda dengan tempat sebelumnya ya? Berbeda dengan tempat sebelumnya, betul Om. Iya, di sini pun ada. Iya. Ini Mas Sami, ketariknya kemana? Saya ikut aja nanti. Kita ke pojokan sini dulu sih Om. Iya. Apa Om sosok yang kira-kira, ini kan banyak banget nih entitas nih. Kira-kira pada saat bangunan ini berjaya atau bangunan ini berdiri, kira-kira sosok apa yang sering mengganggu aktivitas manusia Om? Apakah sama dengan di kubu sebelah? Saya juga menangkap sama ya Mas ya. Ada dua entitas di sini. Yang pertama berkaitan dengan komunitas kuntilanak itu. Ini yang kadang membuat satu kasus kesurupan. Dan yang kedua, entitas tinggi besar bertanduk Mas. Bertanduk dua. Gini kayak kerbau gitu. Yang tingginya itu setinggi bangunan ini. Jadi ini kaki perut ke bawah, yang sana itu perut ke atas. Iya. Itu dua entitas ini gitu. Itu berarti ada atau sosok baru Om di sini? Sebenarnya itu sosok lama juga sebenarnya masih ya sosok lama. Tetapi sosok yang ini tadi yang bertanduk itu sosok baru. Terjadi ketika tempat ini terbengkalai justru. Oke. Nah, yang sering memindah kursi atau apa itu sosok menyerupai ini perempuan-perempuan itu, jadi kayak kuntilanak itu. Apa anak asuh perempuan itu Om? Iya, saya kadang melihat anak-anak kecil banyak. Anak kecil dengan ya mungkin anak-anak kecil usia 5 tahun ke bawah ya, tapi dengan pakaian putih juga. Kayak kuntilanak kecil gitu ya. Kucil gitu ya Om ya. Gitu. Jadi di waktu tertentu, karena ini kan nggak jauh dari tempat belajar juga untuk apa? Untuk anak-anak itu ya. Kadang kalau pas pagi hari habis subuh atau menjelang maghrib sering
ada chicken lady itu Mas. Jadi suara anak ayam cik, kemudian berubah menjadi sosok itu. Kuntilanak. Iya, di depan ini. Dan iya juga sih kalau kita ngelihat dari fakta-fakta di lapangan ya Om. Tragedi hilangnya nyawa di lokasi ini itu nggak cuma sekali 2 kali Om. Iya. Tapi emang ada lagi bahkan di luar, masih lingkup lah ya maksudnya. Lingkup, kita sebut lingkup atas. Nah, tidak memang ada yang kami sebut tadi yang itu mengakhiri hidup sendiri itu, ada juga yang kasus pembunuhan, tapi tidak terjadi di gedung ini. Namun anggapan atau image dari banyak orang tempat ini memang angker dan mereka berpendapat bahwa kejadian itu di dalam ini, tapi itu nggak benar. Kejadian itu di luar. Oke. Jadi coba teman-teman kita cari tahu mitosnya. Kita coba cari tahu siapa dalang, maksudnya penyebab kesurupan, terus juga tempat ini semakin angker. Kita coba cari tahu siapa sosok bertanduk itu. Coba kita ajak komunikasi. Tapi kayaknya pusatnya bukan di sini sih Om ya? Iya, di atas. Pusatnya bukan di sini ya, gitu. Dan kalau dilihat berarti lumayan agak berkaitan karena masih dalam satu area. Kawasan. Oke, sedangkan di sini kayak ini Om ya. Jadi komunitas kuntilanak atau kuntilanak tadi itu kan Om bilang kan punya anak yang diasuh. Dan itu dikeparnya di sini. Ya Om ya. Iya. Diasuhnya di sini. Diasuhnya di sini, arena bermainnya di sini gitu. Makanya pada saat bangunan ini ada itu menjadi angker. Namun energi kuat itu berasal dari si makhluk bertanduk. Kita belum tahu ya tujuan pastinya itu ngapain ya Om ya? Iya. Mungkin kita cari tahu ya di atas seperti apa. Mungkin ke sana Om. Iya. Tapi sembari kita jalan mungkin bisa kita ceritakan sih Mas, karena ya tadi gini. Iya. Bagi saya dari luar itu memang menunjukkan satu eksistensi anak-anak kecil gitu ya? itu. Aduh. Dan ya hawanya masuk sini ya. Iya. Saya merasa apa ya, tertarik ke sini dulu sih sebelum kita ke atas ya. Tadi kita lewat sini, tapi kita coba ke ini. Kayak klinik nggak sih Om? Dapur Ya. umum kayak, tapi lebih laboratorium Om. Pastry ya, buat masak sih Mas dulu. Buga ya, masak-masak itu. Nah, apa sih Mas ya, saya kenapa ada ini ya, jin penglaris di sini ya? Jadi dia ngangkang di sini. Iya. Oh gini. Oh itu jin penglaris itu Om? Oh gini modelnya. Itu. Jadi beberapa makanan-makanan yang ditaruh di sini itu kan untuk praktikum ya. Iya. Itu hambar. Bahkan ada yang sakit ketika habis makan itu, entah itu pengajarnya atau apa gitu Mas, makan itu gitu. Jadi ada yang, mungkin ada beberapa orang yang menganggap tidak menutup makanan itu nggak apa-apa itu memang, tapi bisa dilakukan secara kesehatan medis, tapi secara non medis ternyata makanan-makanan itu bisa dikonsumsi sama makhluk astral. Oke. Tapi jin penglaris ini saya mendeskripsikan apakah itu berasal dari seseorang yang punya pegangan di sini gitu. Entah dia buka usaha kuliner atau apa, jasa apa masak itu ke bawah Mas. Saya merasakan ada jin itu kuat banget, dia tadi duduk ngangkang di sini tapi ngadep sana, ada ekornya. Ini yang sering saya lihat untuk jualan entah itu kue, makanan-makanan berkuah gitu. Oke. Gitu. Wah, jadi cukup banyak Om yang maksudnya entitas di sini ya, karena mungkin banyak orang juga datang ke sini dari berbagai macam suku, terus juga dari berbagai macam daerah gitu, dan apa ya, jadi lebih banyak. Oh, saluran air Om ya? Oh, enggak Mas Sami, dilanjutin. Maaf. Apa Mas Sami? Dilanjutin Ini, Om. tadi. Yang dari berbagai macam suku apa? Iya. Ada beberapa yang lari ke situ Iya. Mas tadi, saya melihat. Dan jadi makanya jadi lebih banyak varietas setannya gitu di sini. Iya, dan tempat ini juga maksimal dipergunakan itu sampai jam 5:30 sore. Kalau lebih? Bisa ngeliat sendok terbang, piring terbang, literally ya. Terlipin terbang. Piring terbang, paling mengerikan adalah pisau terbang karena mereka bilang stop ketika sudah memasuki maghrib. Saya melihat ada satu lagi entitas menyerupai nenek-nenek di sini yang itu
memberikan aktivitas itu maksimal sampai maghrib, karena terkadang tempat-tempat yang untuk menyusun itu makanan itu ketika pagi itu kok berantakan gitu mas. Kayak ada yang lempar-lempar, ya mungkin dipikiri ulah tikus, tapi ya nggak mungkin. Ya mungkin baru selesai dimasak tapi besok baru penilaian atau apa, yang mereka yang kerjanya untuk praktikan itu belum selesai biasanya itu. Bentar dong, emang ada suara bisikan nih dari sini, dari lobang-lobang sini nih. Suara itu kayak desisan. Iya. Tapi saya bukan desisan ular. Itu. Nah, tadi saya ketarik ke situ mas Ami. Mungkin mas Ami bisa ambil untuk ini mas, untuk komunikasi sedikit mas. Tapi jangan ini. Sini om. Iya, yang lebih dekatnya. Sini om. Cukup jauh ya, ini nggak tahu lubangnya di mana. Allah, bentuknya seperti bunglon om, cuman tangannya 6 om, kepalanya orang. Iya. Apa itu om? Apa ya, kayak saya nggak bisa sebutin ya mas itu. Cuman dia tuh cuma ngomong, aku mau makan, aku butuh makan. Makanan yang dimaksud itu juga ini sih, makanan real manusia. Karena setelah ini tertutup dan terbengkalainya, mereka nggak bisa ngisap itu mas. Nggak bisa menghisap itu sehari-hari makanan yang ada di sini. Sama aku tanya, kenapa kamu masih di sini? Tempat ini tuh terperangkap om. Iya. Ini tuh seperti ada yang mengunci di sini. Iya, saya sepakat, karena ketika tempat ini tutup, saya merasa memang ada seorang praktisi yang menutup tempat ini biar nggak nyebrang ke tempat yang lain. Gitu. Oke. Apa kira-kira ya, maksudnya apa praktisi itu tahu om kalau tanah ini tanah wingit atau Keramat ya? Iya. keramat? Iya. Karena ketika ini salah pergunakan, jangan terjadi seperti ini. Kita selesai untuk itu sih mas. Mungkin kita segera naik sih ke lantai 2. Oke, ayo. Ke ini tadi. Astagfirullahaladzim. Merah om, sosoknya om yang bertanduk itu om. Iya, berbulu merah. Wah, enggak deh om, ini mah om. Mereka coba. Enggak deh. Kita cariin dulu. Nah. Baru sehat om, gimana nih om? Belum sehat mah, tenggorokan masih seret om. Aman. Yuk. Sampai duluan. Wah, nauzubillah summa nauzubillah. Mas, ini kebetulan atau enggak ya ada lo ini atasnya? Nah, ini makanya aku udah bilang dari tadi kebetulan om. apa? Nggak beres kayak gini nih. Enggak kebetulan atau tidak itu? Gila mas? Oh, enggak. Ornamen ini loh. Iya makanya aku bilang dari tadi tuh ini loh, maksudnya Dan ini selalu ada rembesan loh mas ini. wah, enak banget, merinding terus dari tadi. Ya ornamen bintang Daud kayak gini nih. 1, 2. Tuh di sini juga kayak bekas ada orang bikin lingkaran lagi. Iya. Karena bau dupa lagi nyampe sini. Tuh mas Ame, untuk tengah sini saya tak lihat ke bawah lagi. Om, Iya.
Mas Sami mungkin dinyalain di sini nggak Pak? Dia nanya Om. Oh. Ini titasnya jadi kerdil sih Mas, dia turun. Ketika kita coba naik. Dia nanya ke kita apakah ini tumbal yang dijanjikan Om. Siapa? Dikira kita Mereka? bawa tim ini. Enggak, bukan. Beda cerita kita. Di sini cuma ingin tahu ceritanya yang diperbolehkan, kalaupun tidak apa-apa. Mana tumbal yang dijanjikannya mana katanya. Bukan. Beda, mintalah pada Tuhanmu. Tuanku sudah tidak pernah kesini katanya. Orang-orang yang datang ke sini sudah pasti dijadikan tumbal buat kami. Kami. Berarti tidak hanya satu entitas itu. Aduh, berat ya Mas, kaki? Berat Om. Iya. Gimana nih guys? Kita masuk sini deh Mas. Lanjut nih. Lu mungkin mau bakar dupa dulu Mas Sami? Ada dupa nggak buat ini deh, buat buang-buang. Tinggalin. Ini deh. Dua, tiga, lima, enam, tujuh. Depan sini nggak apa? Empat, lima, enam. Tadi ada sebelum orang sebelum kita yang datang ke sini ya. Dia berjanji mau mencarikan tumbal buat saya. Itu bukan urusan kami. Tapi nggak ada janji seperti itu. Tuntut yang sebelumnya lah. Pindah ruangan yuk. Ya, kita sini Mas Sami. Pindah ruangan yuk. Kami dari golongan iblis tidak bersekutu dengan manusia, melainkan mempermainkannya. Katanya gitu Om. Ketika tadi saya masuk sini, saya mencari ya, apakah ada dupa yang dipasang sini enggak? Karena tadi ada asap Mas. Asap tipis naik ke atas, secara fisik. Udah nggak beres di sini nih. Iya. Ini sebenarnya semakin sini kita semakin terdesak ya. Bahkan mereka semakin menyimpan apa yang sebenarnya ada. Dan Aku tahu kenapa ini maaf Om. Aku tahu kenapa ini kubu baru sebenarnya. Mereka dipanggil Om di sini Om. Emang ada ritus untuk itu. jadi maksudnya kubu lama dan kubu baru itu Dipertemukan Mas. dipertemukan di sini tuh. Kubu lama itu entitas lama maksudnya. Mereka yang diam di sini, mereka yang udah lama semenjak bahkan sebelum bangunan ini dibangun. Sedangkan kubu baru yaitu mereka yang hadir ketika memang udah didirikan bangunan, mereka yang ada ketika bangunan ini dibangun, bahkan muncul ketika bangunan ini terbengkalai. Jadi perbedaan antar dua kubu di situ. Bentar ya. Kenapa Om? Sinden ya? Ya. Dia ingin pesta sih bilang. Jadi lucunya gini teman-teman. Gak lucu sih, ini harusnya menyeramkan sih, tapi
Jadi di sini nggak ada positifnya. Nggak ada positifnya sama sekali. Harusnya antara dua kubu hitam dan putih, ini kubu hitam dan hitam. Bingung nggak tuh kita harus kayak gimana? Sedangkan kita udah di lantai 2 ini kita terdesak banget, bingung sampai bingung harus menceritakan mitos yang mana lagi karena mitos-mitos kayak kesurupan dan lainnya terdengar konyol. Soalnya ini bahkan efeknya terlalu berbahaya Om ya. Iya. Iya, dalam kondisi itu memang ketika ada perayaan itu ya, memang ada satu pihak yang tidak percaya dengan mitos-mitos itu dan tetap menjalankan aktivitas. Beda dengan beberapa pemimpin sebelumnya yang ada sesaji Mas, makan ayam hitam. Nah, salah satu yang masuk ya, yang kesurupan itu bilang bahwa itu tadi sajinya kurang, gini. Dan itu nyebar, nular, kena nyambung berikutnya gitu. Dan ada ruatan di tempat ini setelah itu kejadian itu, ada ruatan selain tadi saya sampaikan tentang layangan ya, ada pembersihan. Dan ketika kemudian aktivitas, sebenarnya sudah banyak usul tempat ini sebenarnya nggak layak gitu, karena ada gangguan-gangguan bahkan siang hari. Akhirnya itu dipindah, terus kemudian lokasi ini itu dipagarin Mas, ada satu pagar gaib. Tetapi entitas yang astral yang menghuni itu, yang tadi kita sebut itu tetap mendiami tempat ini untuk terus gitu, karena sudah diberikan. Banget, Om. Iya. Gitu Mas yang saya peroleh. Kita cari tempat lain Om yang lebih. Iya. Kita mungkin ke kanan. Ini ke sini Om. Ini ada cermin pecah ini Mas. Iya makanya. Awas ya ini. Ini toilet, nah ini Mas Sami. Saya maksud. Sami masuk sini. Bisa situ. Banyak ornamen segitiga ya Om. Mas Sami tarik yang sini Mas. Untuk kita katanya mereka mengizinkan untuk beberapa kisah lagi di tempat ini. Kalau ibarat kata habis ini berbayar katanya gitu. Ini masih akses gratis gitu Mas. Pada saat kesurupan masal itu sebenarnya nyari tumbal katanya Om. Ya memang iya. Jadi lagi nandain orang-orang itu loh. Karena ada beberapa yang setelah kejadian itu memang meninggal, entah sakit ataupun kecelakaan. Itu dan random loh Mas, itu nggak hanya yang berkegiatan di sini loh. Iya. Gitu. Dan mereka serasa melihat satu entitas perempuan itu dengan baju hitam. Yang akhirnya terbang menghampiri terus gini. Bahkan itu diangkat banyak orang. Ada yang dikasih air apa nggak bisa. Dan berat banget sampai hampir belasan orang yang ngangkat nggak bisa diangkat, jadi udah seperti ini, udah badannya itu benar kayak batu bertonton gitu ya, padahal perempuan kecil orangnya yang kena. Apa ya, aduh, jadi bukan hanya sekedar mitos-mitos urban legend kita di sini, ternyata punya sisi yang lebih kelam lagi dan gelap lagi. Ini nyetrum ya Mas? Beneran? Kayak ada energinya? Iya. Jadi Mas saya maksud itu kayak, nih? Nih. Saya pikir ada benang atau kecut. Ternyata ini memang satu tempat pojok sih Mas. Iya. Yang menurut saya memancarkan satu elektrik, energi elektrik berupa listrik yang itu bisa nyerap. Ke sini kemana lagi Om? Di sana lagi Om. Kita agak ke sana. Ke sini Mas Sami, kita coba sih. Perubahan suhu dan ininya tuh kerasa banget. Drastis banget Om. Panas dingin. Nah ini nih. Bahkan di sini Om, apa? Ini lift. Sumpek, kelihatan sumpek di sini. Iya. Nah ini Mas.
Baru aku lihat nih. Aku lihat kok ada sosok pocong, Om. Ya, saya sepakat. Om. Sampai coba tarik yang sini. Saya tak lihat ke sana. Kita terakhir kayaknya masuk sini deh, Mas. Sini, masuk. Ini makin nggak karuan, Mas. Om. Iya, makanya. Orang memanjang ini menurut saya. Ini benar-benar gerbang antar dimensi nih, Mas. Nah, ini. Sumpah agak panik dikit. Ini kayak Infinity Castle nih. Ada yang nyanyi, Om. Iya. Mas Ami tarik ini. Ini kita fokus lihat ke sana, Mas. Baru kita ambil paling ujung. Apa itu gede amat? Tidak deh, kayaknya cari ke bawah deh. Gak beres nih di ini nih, di atas nih. Ini paling nggak ruang menurut saya selama perusahaan di KTC juga nemuin ini baru ini, Mas. Yang membentuk satu pola, satu titik hilang seperti ini. Hipnotis ya. Iya, cari turun, Om, yuk. Yuk. Gak beres soalnya ini. Aku gak suka gini. Kayak gini. Ntar dijelasinnya di bawah deh, teman-teman. Iya, iya. Sini, Om. Ada center lagi nggak? Nggak bisa. Lanjut. Kita himpun ceritanya dulu aja deh, Mas. Iya. Yang sudah kita lihat kita ambil, nggak usah langsung di lokasi, kita pilih di tempat yang lebih segar ya, udaranya lebih terbuka aja daripada nekan kita. Apa ke situ, Om, kita coba? Kita sebelah sini aja. Sini aja ya. Ya. Bawa pohon kambojanya aja, Mas. Iya. Ini Ini, apa Om. lagi? Pandu. Ya. Ini banyak banget ruangan. Ini ada lagi ini. Oh, masjid ini, Mas. Iya, ini aman kali bercerita Iya, di sini iya, ya. iya. Emang dikasih tempat aman, Om, buat cerita. Yang nggak aman-aman banget juga sih. Ya minimal ada tempat yang menekan energi negatif dari segala penjuru lah. Agak dingin, ya, kalem. Agak adem dikit. Walaupun sudah sedikit terkontaminasi, Om, ya. Oke. Wih, kita bakalan runtut pelan-pelan. Aduh, ada logo. Perbedaan ya, Om, ya. Kalau kita ngomongin perbedaan antara kubu tua dan kubu lama, itu sebenarnya ada di mana, Om? Kan kalau persamaan sama-sama hitam, tapi kalau perbedaan ada di mana, Om? Dari apa yang mereka minta, Mas, apa yang mereka mengganggu. Jadi kubu tua ini lebih meminta sesuatu, misalkan itu setiap malam satu suro, misalkan malam tertentu seperti yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Tapi yang
kubu muda ini yang mereka sering interaksi dengan mereka yang ada di sini, orang-orang yang ada di sini. Interaksi bisa terjadi kesurupan, penampakan, Gangguan-gangguan ini ya, maksudnya fisik ya. membedakan itu lebih ke fisik, ini lebih ke metafisik. Maksudnya sama-sama makhluk astral, tapi ini interaksi fisik yang baru, yang lama itu interaksi secara Mental fisik ya. non fisik ya. Itu non fisik itu manipulatifnya maksudnya. Iya. Psikisnya lah ya. yang Psikisnya, digoyangin. tapi tentunya yang membedakan adalah hierarki tertinggi itu adalah tetap di kubu tua. Kubu muda ini berkata menempati tempat ini setelah tubuh tua mengizinkan itu. Jadi ada seperti melobi jadi untuk menempati itu. Iya sih. Yang membedakan itu. Dan di lantai 2 kubu muda, sosok tadi bertanduk itu, apakah bisa kita simpulkan bahwa itu bagian dari demon, Om? Terafiliasi sih ya? Iya. Energinya tidak terlalu murni di tempat ini, tetapi hawanya ada. Iya. Itu. Beda ya dengan energi keras. Iya. Tapi kita Nggak nggak sekeras menemukan itu. itu. Namun halus ini juga kadang mengecoh, Mas. Sejauh mana kita bisa menyerap atau merasakan energinya itu juga berpengaruh. Itu, dan saya tidak terlalu berani untuk menanggapi itu terlalu dalam daripada kita keseret ke masalah nanti. Betul. Itu cukup tahu sih menurut Iya. saya. Cukup tahu ya. Jadi si berbulu merah ini ya, makhluk bertanduk berbulu merah ini emang semanipulatif itu. Kalau aku rasa memang ada afiliasi sih dia dengan iblis. Cuman kita nggak bisa nyimpulin ya sama apakah dia emang pure demon atau half demon. Iya. Atau hanya nyenggol aja. Atau hanya terafiliasi atau Mambu-mambu bekerja gitu, sama ya, Iya, mengambil kekuatannya atau belajar dari situ. Namun dari sistem manipulasinya hampir mirip. Kita juga hampir dijebak lagi untuk tidak bisa keluar dari tempat ini dan sangat-sangat mengejek amarah dan emosi juga tetap mereka ngeganggu lah untuk kita, untuk memacu kita untuk emosi, untuk bingung, Memancing. untuk lelah. Iya. Ya Om ya, untuk Bagaimana kehabisan baterai. memanage power nih yang paling penting ini. Iya, manage power ke arah sana. Jadi memang sangat disayangkan kita tidak bertemu dengan kubu-kubu putih gitu ya. Maksudnya energi yang pure murni putih dia atau baik dan lain-lain. Namun sangat disyukuri juga karena ini ada satu perlindungan ya Om ya. Iya, Ada satu pelindung. Kubu putih ada di sini sih, Mas. Ini. Iya, karena saya tadi coba mengecek sini, saya lebih merasa nyaman. Ada satu entitas asal juga, seperti laki-laki tua bersorban di sini. Kiai lah ya. Iya, di sini di tempat imam. Itu yang saya tangkap ya, memang satu tempat untuk ibadah, ini bekas musola. Nah, di sini nih ini yang bisa kita temukan. Nah, saya coba masuk bahwa entitas yang tinggi bertanduk itu sebangsa jin ifrit sebenarnya. Karena ada dua hal. Apakah ini pertama bisa berkaitan dengan aroma demoniknya itu, tapi berbeda sisi. Iya, betul. Yang separuh badan itu ternyata dari segi jin ifrit itu yang mendiami tempat ini menyerupai ya, saya lihat ya, yang merah sebelah merah. Satunya hampir sama perwujudannya tapi beda powernya, itu yang aromanya demonik. Yang saya nggak mau menjamu merambah ke arah itu, cukup tahu saja. Gitu. Sangat kompleks di sini ternyata teman-teman. Ada dua kubu namun mereka satu. Dan mitos-mitos di sini juga coba kita pecahkan. Ternyata memang di gedung lama itu lebih ke psikis dan di gedung baru itu ternyata ke fisik, dalam artian kesurupan. Terus juga barang yang dilempar, tadi juga ada manusia yang seperti bunglon yang lebih bentukannya lebih banyak siluman-siluman gitu mungkin Om ya, untuk di lantai bawahnya. Mungkin ini sih Mas, kita ambil yang tadi lorong, tapi kita agak kayak virtual tuh loh. Kita tutup Mas. Kayak gini coba. Nah, kita coba masuk ke situ. Nanti apa yang kita lihat di setiap ruang. Banyak pocong ya Mas ya? Iya itu Om yang mau aku tanyain. Tadi tuh kan sempat ngeliat satu, tapi ini kok banyak sekarang di sini? Iya, dia di ruangan tuh bersejal ya, keluar masuk gitu.
Bahkan sampai ada yang di luar jendela segala macam. Iya, pada nggak apa sih? Apa ini tumbal Om? Nggak tahu saya. Udah apa sampai? Nggak loncat sih tapi terbang. Coba kita kayak lihat teropong tuh Mas kalau pakai gini, kalau matanya dipejamin terus ditutup gini. Tapi ada yang merhatiin Om dari yang ujung Om. Ya, yang lebih besar itu Om. Apa itu Om? Itu tinggi banget, dia tingginya nggak wajar 3 meter kayak wedon gitu. Pocong tapi gede banget Mas, pocong raksasa. Iya. Allahu Akbar. Udah langsung kayak gini. Wah, udah cukup. Jadi gini guys. Sorry teman-teman. Ini panik banget, sumpah. Ini panik banget. Jadi kan ngelihat dalam sisi seperti teropong kan tadi ya bentukannya. Jadi lagi ngelihat kayak gini, bayangin tiba-tiba pocong yang di ujung mendekat langsung. Iya. Saya tadi soalnya sudah nyoba pertama kali, saya coba gini, tak coba ngajak Mas Amir. Dia kayak dari sana terus duduk gini. Iya. Ada rodanya gitu loh. Iya. Gini loh. Wih merinding coy, sumpah. Di prank sama Om Hao. Wah kacau banget sih ini. Kita turun. Turun dong. Iya. Wah. Ganti. Masih. Soalnya dalam keadaan nggak siap kan itu Om. Makanya tadi saya coba kenapa ada yang ngarahin untuk gini dan saya lupa nggak tak buka gini udah. Saya coba untuk yang lain Mas Ami apakah bisa masuk gitu. Wah. Jadi kita nyantuin puzzle-nya ini cukup rumit juga Om ya. Kita ambil kesimpulan deh Mas. Iya, nanti kita coba ambil kesimpulan. Kita mungkin batas terakhir pocong raksasa dekat aja ya. Iya. Sudah. Kemudian nanti kita coba cari kesimpulannya apa yang ada di tempat ini. Mungkin saran juga sih menurut saya dari Mas Ami apa. Oke Om. Soalnya aku ini kepalaan juga nih berat banget gitu kayak ada yang boleh dibicarain, ada yang enggak. Kalau dibicarain konsekuensinya ini dan lain-lain gitu loh. Gitu ya. Ya semampunya seininya kita aja. Ini kita jalan yang benar aja deh, Mas. Sini kali Om. Sini kali. Ini kan? Ini kaca Om. Nggak ada liftnya. Loh, kita di luar. Bukannya sana untuk keluar. Ini lift yang tadi. Oh iya. Iya. Ini sambungan yang di atas Om. Iya, memang satu-satu kesatuan. Ini. Cukup bahaya juga Mas. Bahaya banget ini Om. Kita ambil dulu aja ceritanya. Kita cari yang lebih segar udaranya. Gimana menurut Om Hao gimana yang enak kita bercerita? Depan mungkin. Depan aja. Biar nggak kena suara lain atau aroma atau apa. Gangguan dari yang tidak perlu kita ceritakan lah Mas, kita sebut. Ya Om, boleh Om. Oh baik, udah kayak labirin ya Mas? Jangannya Om, kita di ruang bawah aja kayak gini rasanya. Iya. Ini masih kayaknya apa ada ruang bawah tanah lagi ya? Nyambung Om. Sejenis bunker ya? Iya. Tuh kan kita udah dibalikin ke sini lagi aja Om. Iya makanya. Disuruh pulang sih Om kalau kayak gini Om namanya Om. Iya. Nah udah kesini lagi kan. Kita depannya Mas. Untuk kita ambil pulang kita ini. Keluar aja di luar aja ngobrolnya. Iya. Tuh apa sih sebut Ya Allah. Ya enggak ini Mas. Harusnya tempat jadiin rumah hantu cocoknya ini. Kita sini aja sih. Jadi gimana Om? Iya. Saya ada beberapa kesimpulannya untuk nanti Mas Tami mungkin menutup dan menyampaikan. Jadi ada yang pertama bahwa lokasi ini tumbuh di tanah yang keramat, yang sangat sakral sebenarnya. Fungsinya tentunya harus serupa dan sama karena ketika pembangunannya juga memerlukan satu tirakat yang luar biasa yang dilakukan seorang petinggi pada waktu itu. Yang kedua ada satu perjanjian yang tadi saya sebutkan yang berkaitan dengan sesembahan, sesaji, pagelaran, macam-macam. Berikutnya adalah ada satu entitas astral yang besar gitu ya, yang mendiami tempat ini dan ada sesuatu yang pernah dikorbankan juga. Hal ini juga berkaitan dengan banyaknya kasus-kasus kematian yang ada di sekitar sini.
baik yang itu mengakhiri hidup sendiri, pembunuhan gitu, dan juga mereka yang sedikit bukan sedikit, yang terkontaminasi, terpapar dengan energi itu juga walaupun mati itu kan di tangan Tuhan ya, tapi dengan cara ini gitu ya, karena ada beberapa orang yang kemudian di luar dari sini mengalami kematian di luar. Itu berikutnya adalah ternyata ditemukan kubu golongan yang berbeda, Bupa dan Muda, yang ternyata memiliki satu elemen masing-masing yang berbeda, namun ada ketundukan itu, ada hierarki itu. Yang berikutnya semakin lama semakin manipulatif tempat ini, gitu. Dan baru ini juga ya kita berkata mengakses itu terbatas. Betul. Itu 5 itu sih Mas kalau dari saya. Kalau dari saya apa ya Om ya? Wah udah aku udah beneran nggak konsen banget. Terlalu banyak gebrakan di sini. Dari yang awalnya, bayangin awalnya kita kalau misalkan perkara nonton film horor ya, kita nonton film horor Indonesia tiba-tiba nonton film horor luar negeri. Gitu loh. Yang tadi ketemu dengan makhluk-makhluk yang siluman, sinden ketemunya, modern seperti itu. Terus pindah ke arah Ifrit, Demonic dan lain-lain gitu. Kayak kok ini tempat udah beneran nggak beres sih gitu loh. Dia emang kalau emang nggak dijadikan rumah hantu sekalian atau memang di apa ya, emang diberdayakan buat kayak tempat apa ya Om ya, kayak tempat kayak yang ada aktivitas positif sebenarnya. Dan itu juga pasti sulit untuk bisa menetralkan itu kan Om, kecuali memang penguasa. Iya, bahkan tempat ini ketika ditinggalkan dalam artian memang ada beberapa faktor itu. Memang seorang praktisi menutup tempat ini sebenarnya agar tidak menyebar. Namun dari lingkungan kawasan ini, kenapa ditaruh di sini? Itu yang negatif di tempat lain. Dan kita tidak perlu menyinggung kalau tadi saya atau sebelumnya saya sebut ada yang berkaitan dengan penguasa pantai selatan karena lokasi itu tidak ada di bangunan ini, di bangunan yang lain yang masih satu kawasan gitu. Tapi ada persembahan yang berkaitan dengan Dewi Kegelapan yang saya sebut tadi di tempat ini, gitu. Di lantai atas ternyata ya Om. Iya. Ya sebenarnya ada beberapa lokasi lainnya. Ini hanya sebagian kecil ya Mas ya. Kita sebut di gedungnya. Di luar ini juga lebih besar lagi sebenarnya. Ada satu pohon yang itu memang apa ya? Kalau saya sebut itu sebagai rumah asli dari penghuni di sini. Yang itu lebih wingit sebenarnya. Yang lebih tua. Dari dua kubu ini masih ada yang lebih tua lagi. Ada lagi Om. Iya, yang berkaitan dengan seorang pemimpin tertinggi itu, tanah yang ada di sini. Dan juga ada apa ya, satu tempat belajar untuk anak-anak kecil yang kurang lebih belasan tahun yang lalu itu pernah ada kasus pembunuhan di situ yang terjadi di mana itu menimpa anak perempuan yang masih sekolah SMP gitu, yang dilakukan pelakunya ada 5 dan itu juga masih babil ya, di bawah umur lah ya. Di bawah umur, masih SMP, SMA, SMK gitu ya. Dan ini terpicu karena kasus ledek-ledekan atau ini masalah asmara gitu. Si pelakunya ini punya masalah sebenarnya sama korban itu dalam artian dia yang apa ya, mengirimkan satu hal yang menyinggung. Kemudian ada penjebakan di tempat ini, kemudian pembunuhan dan secara sadis ya. Dan itu terungkap sebenarnya cepat karena penyidik menemukan vandal atau korek-korekan di bangunan itu. Ini juga memberikan satu informasi bahwa kejadian kematian tidak hanya di dalam tapi juga di luar. Dan yang pasti masih di area lokasi ini gitu. Itu sih. Gila. Jadi makin keluar juga ada cerita lain Mas. Makanya kita nggak selesai di dalam ini aja, tapi ketika kita outdoor itu juga menyimpan cerita. Masih ada pohon sama depan itu tempat belajar itu. Dan yang bikin mind blowing ya, sorry ya. Aku rasa ini kan di pusat kota nih Om. Kita nggak tahu batas areanya ini sampai mana. Karena ini di pusat kota, bayangin di kanan kirinya ada apa? Yang pasti ada bangunan-bangunan besar, bangunan megah. Dan yang aku duga yang aku duga pasti ada sesuatu juga di bangunan-bangunan itu dan terdampak lah intinya. Yang aku duga pasti terdampak dari area yang ada di sini. Iya, dan tempat lain juga menurut saya ada pemagelan lebih kuat lagi karena tempat lain yang ada di kawasan ini masih beroperasi sampai hari ini.
Itu dia. Ya, berkata dari tempat yang operasi itu dibuangnya ke sini. Itu. Nah di sekelilingnya banyak bangunan aktif juga masalahnya. Iya, ini dikepung ya ini. Wah, Ya, dikepung di bangunan aktif, Iya. dan dia di tengah. tengah dan menjadi pusara kegelapan menurutku namanya pusara kegelapan ini. Oke Bisa Om, sebut mungkin sama. cukup Om, udah energiku udah habis banget ini. Istana Dewi Kegelapan. Istana Dewi Kegelapan. Ya. Oke Om, cukup Om. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga perjalanan kali ini juga memberikan masukan positif untuk pembelajaran kita bersama, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang bertugas di sini, Mas Sami terutama. Saya juga mengucapkan mewakili teman-teman untuk para sobat Javanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir, dan dukung tim KTJ juga Opsan dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share banyak mungkin. Tinggalkan kritikan dan saran hanya di kolom komentar. Tertutup akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi utang sapi naringan rahayu sagung dumadi. Ayo. Wah.